semua ya? Alhamdulillah. Oh iya, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali kegiatan pelajaran hari ini, alangkah baiknya agar dimulai dengan berdoa bersama ya. Ibu minta agar ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Nah, seperti biasa, kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oh, karena semuanya udah semangat, ayo semuanya berdiri. Kita menyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Untuk pelajaran hari ini, materinya masih sama seperti minggu lalu ya anak-anak, tentang bangun ruang sederhana. Oh iya, kemarin ibu kan memberi PR ya. Sebutkan 3 buah bangun ruang yang sering kalian temui di rumah. Coba siapa yang mau maju angkat tangan. Baik, silahkan maju. Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Yang pertama, tujuan kita belajar bangun ruang itu adalah untuk mengetahui nama bangun ruang, ciri-ciri atau sifat-sifat bangun ruang tersebut, kemudian mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bangun ruang ini itu di kehidupan sehari-hari itu seperti apa dan sebagainya. Jadi bangun ruang itu adalah bangun 3 dimensi yang di situ mempunyai panjang, mempunyai lebar, dan juga mempunyai tinggi. Di mana bangun tersebut atau benda tersebut bisa kita pegang, bisa kita lihat dari segala arah, dan juga bisa memuat isi di dalamnya. Gitu ya. Selanjutnya, bangun ruang itu sendiri anak-anak mempunyai beberapa ciri, yaitu ada sisi, ada rusuk, dan juga ada titik sudut. Jadi sisi itu adalah merupakan bidang datar yang ada pada bangun ruang tersebut. Sedangkan untuk rusuk adalah garis tepi di antara bidang datar pada bangun ruang tersebut. Selanjutnya ada titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan antara 2 garis atau lebih. Jadi pertemuan antara beberapa rusuk, beberapa garis. Begitu ya. Anak-anak perlu diingat ya. Jadi setiap bangun ruang itu mempunyai ciri masing-masing. Jadi setiap bangun ruang itu mempunyai sisi, rusuk, dan titik sudut masing-masing. Jadi setiap bangun ruang itu jumlahnya berbeda-beda. Untuk bangun ruang yang pertama adalah balok. Jadi balok itu adalah bangun ruang yang setiap sisinya itu berbentuk persegi panjang. Balok mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi panjang. Ciri yang kedua ada balok mempunyai 12 rusuk. Dan ciri yang ketiga, balok mempunyai 8 titik sudut. Berikut adalah contoh beberapa bentuk dari bangun ruang balok. Di sini ibu sudah membawa beberapa contoh dari bangun ruang balok. Yang pertama ada kotak tisu. Dilihat ya anak-anak, bentuknya kotak tapi panjang, ya kan? Dari setiap sisi itu berbentuk persegi panjang. Yang kedua ada teh kotak. Yang keempat ada kardus. Jadi kardus di sini ibu membawa yang berbentuk persegi panjang. Dilihat ya, bentuknya panjang ya. Bangun ruang yang kedua ada kubus.
Kubus adalah bangun ruang yang setiap sisinya itu berbentuk persegi. Sedangkan untuk ciri-ciri bangun ruang kubus adalah yang pertama, kubus mempunyai 6 sisi. 6 sisi kubus tersebut bentuknya adalah sama, yaitu berbentuk persegi atau segi 4 sama sisi. Ciri yang kedua, kubus mempunyai 12 rusuk, di mana rusuk dari kubus tersebut panjangnya adalah sama semua. Ciri yang ketiga, kubus mempunyai 8 titik sudut. Contoh dari bangun ruang kubus. Bisa dilihat ya anak-anak pada gambar. Itu ada dadu. Yang kedua ada rubik. Dan yang ketiga ada kotak kado berbentuk kubus. Memang dari bangun ruang balok dan kubus itu agak mirip, cuman di situ ada perbedaannya anak-anak. Siapa yang bisa memberikan alasannya? Pintar. Dari panjangnya. Betul ya? Kalau balok kita lihat bentuknya sama-sama kotak, cuman dia lebih lebar, lebih panjang. Sedangkan untuk bangun ruang kubus itu bentuknya kotak yang benar-benar kotak. Jadi semua sisi, semua rusuk itu ukurannya sama. Begitu ya. Untuk bangun ruang yang ketiga ada namanya kerucut. Bisa kita ucapkan bersama-sama anak-anak. Bangun ruang apa? Kerucut. Pintar. Kerucut adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk lingkaran, kemudian ujungnya meruncing. Untuk bangun ruang kerucut mempunyai beberapa ciri, yaitu diantaranya kerucut mempunyai 2 sisi, yaitu sisi yang pertama ada sisi lingkaran, sisi yang kedua ada sisi lengkung. Untuk ciri yang kedua ada kerucut mempunyai 1 rusuk yang berbentuk lingkaran. Dan kerucut itu tidak mempunyai titik sudut, namun yang dimiliki kerucut adalah titik puncak. Jadi berbeda ya antara titik sudut dan titik puncak. Di sini Ibu sudah membawa beberapa contoh dari bentuk kerucut. Yang pertama adalah topi ulang tahun. Jadi bawahnya lingkaran, atasnya puncak ya anak-anak nih. Lancip ya. Selanjutnya ada es krim. Es krim juga sama. Bawahnya dia lingkaran. Kemudian di atasnya itu lancip, meruncing. Begitu ya. Bangun ruang yang keempat anak-anak ada yang namanya tabung. Tabung itu sendiri adalah bangun ruang yang mempunyai 2 sisi lingkaran sama besar dan 1 sisi yang melingkar. Ciri-ciri dari bangun ruang tabung adalah tabung mempunyai 3 sisi. Perlu diingat 3 sisi. Di mana 2 sisi adalah berbentuk lingkaran sama besar. Dan sisi yang lainnya adalah sisi yang melengkung. Untuk ciri yang kedua, bangun ruang tabung mempunyai 2 rusuk yang melengkung. 2 rusuk lengkung. Dan bangun ruang tabung tidak mempunyai titik sudut. Berikut adalah beberapa contoh dari bangun ruang tabung. Bisa dilihat bersama-sama pada gambar di depan ya anak-anak. Ibu membawa contoh bangun ruang tabung. Yang pertama ada, betul, celengan koin. Ini juga bentuknya tabung ya. Berbentuk lingkaran sama besar, 2, dan sisi lengkung yang melingkar. Untuk yang kedua ada
Kaleng susu. Kaleng susu juga sama ya. Jadi untuk lingkaran keduanya sama besar. Yang ketiga ada toples. Di sini ibu membawa toples juga yang bentuknya tabung. Jadi untuk bangun ruang tabung bentuknya seperti ini ya anak-anak. Yang terakhir ada bangun ruang bola. Bola adalah bangun ruang yang berbentuk bulat sempurna. Jadi tidak ada sisi datar pada bangun ruang ini. Ciri-ciri dari bangun ruang bola adalah bola hanya mempunyai satu sisi. Yang kedua, bola tidak mempunyai rusuk. Dan bola juga tidak mempunyai titik sudut. Contoh dari bangun ruang bola itu sendiri bisa dilihat pada gambar anak-anak. Contohnya ada buah semangka, ada bola, dan masih banyak lagi. Sini ibu membawa contoh yang ibu temui di sekitar ibu tadi anak-anak adalah contoh bola kecil. Ini walaupun kecil, tetapi bentuknya adalah bulat sempurna. Yang kedua, ibu membawa bawang bombay. Di sini bawang bombay yang ibu bawa juga berbentuk bulat sempurna. Dan masih banyak lagi ya yang bisa kalian temui di lingkungan sekitar kalian. Ayo siap-siap anak-anak, sudah siap untuk menjawab kuis dari ibu? Ibu telah menyiapkan beberapa contoh soal. Nanti ayo kita kerjakan bersama-sama. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ibu bacakan ya. Benda di bawah ini yang berbentuk kubus adalah A. Bola sepak, B. Kotak kado kecil, C. Setelah ini ibu akan memberikan beberapa soal. Jadi nanti ibu minta kalian menjawab soal-soal tersebut. Ibu beri waktu 30 menit. Setelah itu, ibu minta untuk dikumpulkan ke depan. Bisa difahami anak-anak? Semua nilainya meningkat dibandingkan dengan pertemuan minggu lalu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pelajaran hari ini lebih paham ya. Apa itu bangun ruang, apa saja macamnya bangun ruang, dan ciri-ciri dari bangun ruang tersebut. Jadi anak-anak, bangun ruang yang telah kita pelajari tadi, itu seringkali kita jumpai pada lingkungan sekitar kita, pada kehidupan nyata kita. Contohnya, ibu rasa pertemuan hari ini cukup ya anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Untuk pertemuan kita berikutnya, ibu akan membawa beberapa barang yang nanti kita akan susun menjadi sebuah benda yang lebih bermanfaat lagi. Gitu ya. Baik. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa bersama-sama. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sekian pertemuan hari ini. Semoga kita diberi kesehatan dan lebih semangat lagi. Ibu minta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.